semuanya, di sini kita akan membahas tentang pengantar pemrograman data science tentang Python. Di sini perkenalkan, nama saya Melinda Meimei dengan NIM 1524097, kelas 15.3C.30, Informatika dari kampus Universitas Bina Sarana Informatika Pontianak. Pertama, di sini kita akan membahas tentang pengertian Python. Apa itu pengertian Python? Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang dapat melakukan eksekusi sejumlah instruksi multiguna secara langsung atau interaktif. Nah, interaktif yang berarti pemrograman Python dijalankan baris demi baris tanpa melalui proses kompilasi seperti bahasa pemrograman lainnya. Dengan metode orientasi objek atau object-oriented programming yang memungkinkan pengembangan untuk membangun program secara modular dan terstruktur melalui penggunaan kelas dan objek untuk memberikan tingkat keterbacaan secara sintak. Sebagian lain pengertian Python sebagai bahasa yang kemampuan menggabungkan kapabilitas dan sintaksis kode yang sangat jelas dan juga dilengkapi dengan fungsionalitas. Bahasa pemrograman Python. Nah, bahasa pemrograman Python itu dibuat oleh Guido van Rossum dan dirilis pada tahun 1991 tahun yang lalu. Python dapat digunakan untuk berbagai macam kegunaannya seperti membuat game, membuat web, mengembangkan software, analisis matematis, dan scripting. Bahasa ini dirancang dengan filosofi yang menekankan pada keterbacaan kode, kesederhanaan, dan efisiensi dalam penulisan program. Salah satu alasan mengapa Python sangat populer adalah karena sintaksnya yang mudah dipahami, bahkan oleh orang yang baru belajar pemrograman sekalipun. Nah, di sini kita akan membahas kelebihan dan kekurangan Python. Untuk kelebihan Python itu karena mudah dipelajari dan dibaca, banyak library bawaan, pengembangan cepat dan efisiensi, serta mendukung multiplatform, memiliki pengelolaan memori otomatis. Untuk kekurangan Python, eksekusi sangat lambat, di mana karena merupakan bahasa interaktif, bukan kompleks language seperti Java atau C++, jadi eksekusinya sangat lambat. Untuk kekurangan, kurang cocok untuk Android atau iOS, karena dukungan untuk pengembangan aplikasi mobile masih terbatas. Yang ketiga, ada akses basis data terbatas, di mana tidak sekuat bahasa lain dalam mengelola, database-nya besar dan kompleks. Yang keempat, tidak efisien untuk tugas berat dan multicore, di mana kurang cocok untuk aplikasi yang membutuhkan pemrosesan data yang besar secara real time. Operator, simbol, fungsi, dan contoh penggunaan. Kita akan membahas tentang operator. Operator adalah simbol tertentu yang digunakan untuk melakukan operasi aritmatika maupun logika. Nilai yang padanya dilakukan operasi disebut operand. Misalnya 2 plus 3, di sini ada tanda plus, ya. Di sini ada tanda plus adalah penjumlahan. Kayaknya bisa pakai itu. Di sini ada tanda plus ya teman-teman tuh. Nah, ini adalah operator penjumlahan. 2 dan 3 itu adalah brand. Jadi 2 dan 3 itu adalah brand, tanda plus itu adalah operatornya. Nah, operator brand merupakan nilai yang digunakan dalam proses operasi. Misalnya operator brand sebelah kiri itu adalah A dan operator brand sebelah kanan itu adalah B. Ini adalah contoh-contoh operator. Ini adalah contoh-contoh operator dan penjelasannya.
Ini kita belajar di tanda plus, di mana penjumlahan nilai operand sebelah kiri dengan operand sebelah kanan seperti ini. Ada tanda pengurangan mengurangi nilai seperti ini, serta ada perkalian. Perkalian kita tidak menggunakan pada perkalian biasa, di mana kita menggunakan angka seperti simbol bintang, dan pembagian. Ada juga modulus serta pemangkatan nilai operator. Lalu di sini kita ada sama dengan, yaitu mengisikan nilai di sebelah kanan. Penjumlahan brand, pengurangan operand dan mengalihkan operand, penjumlahan serta memangkatkan dan menjumlahkan sebelah kiri seperti ini. Tipe data, di sini kita akan membahas, yang saya ambil cuma 4, di mana sebenarnya masih banyak, tapi karena mungkin saya ngambil tipe data yang dimana tipe data ini sering muncul lebih banyak digunakan di bagian Python, jadi kita ambil 4 ini. String yaitu tipe data, teks atau tulisan dalam Python yang sering digunakan dalam menyimpan huruf, kata, kalimat, atau simbol. Tujuannya agar komputer bisa memahami dan menampilkan tulisan seperti manusia. Contohnya seperti ini. Ini adalah penggunaan string, di mana nama sapaan itu adalah string. Tanda petik itu digunakan pada string, serta dalam penulisan Python tidak diperbolehkan menggunakan spasi. Kita biasanya menggunakan garis bawah. Ini adalah hasilnya. Yang kedua ada integer, yaitu tipe data bilangan bulat dalam Python. Bilangan bulat berarti tidak ada koma atau desimal, di mana tujuannya adalah untuk menyimpan dan mengelola data angka bulat supaya komputer bisa melakukan perhitungan matematis dan logis berbasis angka, di mana angka integer itu ada pada angka 1, angka 2, nah itu adalah integer, dan 10 juga adalah integer, di mana ini adalah contoh integer pada Python. Ini juga contoh ya, ini adalah contoh simbol yang dipakai di mana angka 1 itu ditambah, diplusin angka 2. Nah, ini hasil penjumlahan ini digunakan menggunakan string. Jadi, untuk hasil itu hasilnya seperti ini, di mana dia angka 1 dan angka 2 itu ditambah sehingga menghasilkan 15 ini. Ada boolean. Nah, ini adalah tipe data yang menggunakan logika, di mana dalam Python artinya hanya ada 2 nilai atau hasil, yaitu false dan true, di mana tujuannya membuat keputusan logika dalam pemrograman, mengontrol alur program, dan mengecek benar atau salah, di mana boolean ini hanya 2 hasilnya, bisa false dan bisa true, bisa benar atau bisa salah. Nah, ini contoh boolean di mana X sama dengan true dan Y sama dengan false. Nah, di sini nilai X adalah true dan di sini nilai X adalah false. Kita balik lagi ke contoh boolean ini. X sama dengan true. Artinya di sini ini adalah hasilnya adalah true. Float, tipe data yang hampir sama dengan integer, hanya saja ini berbentuk bilangan desimal, di mana tujuannya menyimpan angka pecahan atau desimal, melakukan perhitungan matematika, dan butuh ketelitian lebih digunakan dalam rumus statik atau pengukuran fisik, suhu, panjang, berat, dan lain-lain. Contoh float adalah angka 1 sama dengan 3,5. Contoh floatnya angka 1 sama dengan 3,5, angka 2 sama dengan 2,0, titik ini digunakan sebagai koma.
Operasi matematikanya contohnya hasilkan angka 1 dikali angka 2, di mana di sini menggunakan string, juga integer, serta simbol perkalian, sehingga digunakanlah untuk mendapatkan hasil dari float ini. Kesimpulannya, bahasa pemrograman Python merupakan bahasa pemrograman yang cukup mudah digunakan bagi seorang programmer dalam merancang sebuah program. Bahasa pemrograman ini juga dapat berjalan pada berbagai sistem operasi seperti sistem operasi Windows, Linux, dan Mac OS. Programan ini secara visual cukup memudahkan pengguna dalam hal pengoperasian. Pemrograman ini cukup valid terhadap perhitungan manual, sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu perancangan. Hasil output pemrograman ini mencakup proses perhitungan dan gambar hasil perhitungan yang dapat disimpan oleh pengguna apabila sewaktu-waktu akan direvisi kembali dan dapat dicetak. Sekian presentasi saya. Jika ada kesalahan atau sesuatu yang sulit dipahami, mohon dimaklumi. Dan terima kasih. Tamatlah sudah.